Hai everybody, kembali lagi dengan channel YouTube kami, Pawon Sabokem. Kali ini kita memasak pepes tahu ikan peda, ya. eh jadi akhir-akhir ini badan rasanya terenceng-terenceng sakit semua. Jadi kita mau masak yang berpepes-pepes dan berkukus-kukus ria, ya, supaya badan-badan ini nggak sakit. Sebelumnya, tonton terus channel YouTube kami. Nah, bahan-bahannya ada telur satu aja, fungsinya supaya nanti rapet ya. Terus ada cabai rawit yang kita iris-iris, terus ada bawang merah, bawang putih yang kita cincang lembut atau kita ulek dikit aja ya uleknya. Ada bawang pre yang diiris-iris kecil-kecil. Tak lupa dengan gula, garam, penyedap rasa karena ini wajib di setiap masak. Ya, tak lupa ya daun pisang ini nanti untuk mengukus pepesnya. Dan ada belimbing wuluh, tapi sebelum di ini kita peres dulu, kita buang airnya supaya nggak asem. Dan ada tahu pastinya ya. Dan ikan asin peda ini ukurannya kecil, nggak besar, nggak sedang, jadi pas lah untuk satu orang karena asin juga ya. Oke, sekarang kita ancur-ancurkan dulu tahunya sampai bener-bener hancur. Tapi kalau mau yang agak agak nggak begitu lembut juga nggak apa-apa ya. Jadi tergantung selera ibu-ibu, mami-mami, mama-mama yang ada di rumah. Oke. Kalau sudah hancur, ya ini kita proses hancurkan ya. Jadi kalau sudah hancur, aku ganti sendok nih ya. Kita masukkan bawang merah, bawang putih cincang tadi ya. Kita haluskan sedikit aja ya supaya untuk memudahkan kita. Jadi fungsinya kenapa tadi kok kita hancurkan dulu, fungsinya ini adalah supaya nanti saat kita melakukan aduk-aduk dengan bumbunya itu bisa tercampur dengan rata. Nah, kita masukkan bawang pre yang sudah kita cincang. Nah, dan apa ini ya? Sampai lupa. Gula, garam sama penyedap rasa juga kita masukkan. Nah, kita aduk-aduk sampai merata semuanya. Aduh, maaf ya kameranya blur. Jadi ini tadi lupa tidak kita ini ya guys ya, nggak kita perhatikan ya. Ya maaf, ini sendirian ini. Kita aduk-aduk. Oke, sampai benar-benar merata. Oke guys, tadi ya sebelumnya itu sudah prepare dulu ya. Jadi ketika membuat kita enak. Nah, ini ada telur ya, telurnya kita masukkan, kita tok-tok dulu satu aja. Nah, kita aduk-aduk hingga merata. Kenapa sih kok tidak diaduk, kita campurkan semua bahan dari tadi gitu ya. Semuanya itu tergantung selera semuanya ya. Semuanya itu tergantung dari selera, cara masaknya ya gimana. Tapi yang jelas ini aku masukin supaya bahan-bahan itu bisa tercampur dengan rata, kalau tidak jadi satu gitu. Nah, kita campur dulu ya sampai merata semuanya. Nah, ini nanti kita membuatnya itu tidak semuanya pedas. Jadi aku akan mengambil sedikit saja. Ya, ini kameranya udah nggak blur lagi nih. Jadi ini aku mau ambil sedikit saja untuk yang tidak pedas ya, untuk si anak ya, karena nggak suka pedas. Kita sisihkan dulu ya, kita hancur-hancurkan seperti ini supaya agak lembut ya moms. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, mungkin ini muat antara 5 sampai 6 ini ya. Oke,
Kita aduk-aduk lagi. Sekarang kita masukkan irisan cabai ya. Kita masukkan dengan irisan cabai, mau diiris bisa, mau diulek juga bisa, mau dihancurin juga bisa. Nah, ini belimbing wuluhnya tadi ya. Sebelum kita masukin ke dalam sini pastinya kita iris-iris dulu. Nah, supaya tidak terlalu asam, jadi kita cuci dulu, terus kita peres ya. Dan kita peresnya ini aku tadi 2 kali ya, 2 kali aku peres, aku tambahkan dengan garam supaya tidak asem, terlalu asem ya, karena kalau terlalu asem nanti rasanya akan aneh aja ya, karena ya asin ya asem gitu. Oke, kita aduk-aduk semua sampai benar-benar tercampur dengan rata. Nah, sebenarnya ngaduknya nih opsional ya, tidak harus yang lama, tidak harus yang pendek atau gimana gitu. Nah, ini kita siap untuk di apa ya ini namanya? Kalau bahasa Jawanya itu genem. Siap untuk digenem. Dan kita kasih ikan peda, kita tambahkan sedikit saja di atasnya ya untuk menutupi ikannya itu. Ya. Oke, kita tata dulu. Nah, terus kita gulung-gulung seperti ini ya. Pelan-pelan aja ya, mohon maaf ya, ini soalnya pemula. Nah, berhubung di rumahku ini tidak ada biting alias tidak ada sapu lidi, jadi nanti aku makainya ini ya, pakai staples. Sebelum kita staples, kita gunting dulu, kita rapikan supaya memudahkan. Sebenarnya kalau pakai staples itu sangat-sangat tidak direkomendasikan ya, karena nanti takutnya pada saat kita buka terus terlempar ke nasi atau terlempar ke ininya, bahaya. Jadi sebenarnya tidak direkomendasikan untuk ini. Cuman berhubung tidak ada aja, jadi aku ya make staples. Sebenarnya ini nggak boleh ya guys ya. Oke, kita ulangi sampai semuanya habis ya. Kita ulangi lagi sampai bahan-bahan yang sudah kita campur-campur tadi itu habis dan siap untuk dikukus seperti itu. Nah, pengen tahu penampakannya seperti apa? Ini dia penampakannya. Nah, warna-warni ya, ada hijau, ada merah, ada putih, ada ungu, cantik sekali. Nah, ini yang tadi punyanya anak yang tidak pedas juga tidak asam, karena anak tidak suka tidak suka yang asam-asam seperti itu. Nah, kalau daunnya misalkan kelebaran bisa disobek seperti itu ya. Nah, karena ini punyanya anak, jadi aku nyeteplesnya juga harus hati-hati dan sedikit saja dan sedikit berbeda dengan tadi ya. Oke, jadi ada tandanya sendiri. Oke, kalau sudah kita nyalakan kompor, lalu siap kita kukus. Sebelum dikukus harus siapkan dulu pancinya. Nah, ini sudah mateng, siap untuk disajikan. Nah, ini dia penampakannya. Cakep sekali dan rasanya Nah, itu tadi ya. Oke, lanjut di part 2 reviewnya.